wabarakatuh. Sedikit catatan di materi yang dibagikan yang breakout itu judulnya banyak yang tidak jelas karena dalam slide itu warnanya kuning dan tinggal diberi itu tidak jelas. Jadi tolong nanti disesuaikan dan ditambah sedikit. Dan saya jadi yang ingin kita capai hari ini adalah kita memahami prinsip-prinsip etika penelitian dan kenapa kita harus menerapkan itu prinsip-prinsip itu di dalam penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitian. Jadi pertama kita akan melihat definisi dari etika penelitian itu apa, kemudian belajar etika itu adalah dengan mempelajari kasus-kasus, jadi nanti kita akan melihat pelanggaran etika penelitian dalam sejarah penelitian pada manusia. Kemudian kita melihat beberapa tonggak sejarah yang penting dalam perkembangan etika penelitian. Ada Nuremberg Code, ada Galaxy Helsinki, Berman Report, dan terakhir nanti GCP. Kemudian kita sampai pada topik pembicaraan kita hari ini, yaitu asas-asas etika penelitian, dan yang terakhir nanti aplikasi asas ini dalam penelitian. Jadi etika penelitian itu apa? Penelitian pada manusia seringkali menimbulkan masalah etik dan legal yang sulit dan penting. Kadang-kadang kita menghadapi dilema itu artinya pilihan yang sulit. Dan etika penelitian itu adalah ilmu yang secara sistematik akan menganalisis masalah itu, ya, dilema itu, sehingga subjek penelitian akan bisa dilindungi dan pada akhirnya penelitian itu bisa dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kepentingan subjek penelitian dan juga masyarakat secara keseluruhan. Ya, kita batasi jurisdiksinya. Jadi yang akan kita bicarakan adalah penelitian yang pada manusia. Jadi pada penelitian pada binatang coba ada etikanya sendiri. Kemudian penelitian pada kadaver itu juga ada etikanya sendiri. Tapi untuk sekarang kita batasi pada subjek manusia yang masih hidup. Nah, penelitian itu adalah investigasi sistematik yang dirancang untuk memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan. Yang nanti kita lihat bahwa ketika praktek sebagai dokter misalnya itu juga melakukan investigasi yang sistematik yang mengumpulkan informasi, analisis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan tambahan, kemudian ada untuk menegakkan hipotesis, ya, tetapi karena itu tidak untuk memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan, hanya untuk kepentingan pasien individu, maka itu bukan penelitian, ya, sehingga kita perlu membuka ethical clearance. Nah, yang dimaksud subjek manusia itu adalah orang hidup, ya, yang peneliti memperoleh data baik melalui intervensi maupun interaksi, misalnya wawancara dengan individu, atau peneliti juga memperoleh informasi pribadi yang bisa dipakai untuk identifikasi subjek tadi, ya. Jadi ini yang nanti kepentingannya adalah di dalam menjaga kerahasiaan atau konfidensialitas. Jadi kita perlu tahu perbedaan antara praktek dan penelitian. Tadi sudah saya sebutkan, dalam praktek itu tujuannya untuk mencari
diagnosis dan memberikan terapi, sementara kalau penelitian itu untuk menguji hipotesis dan memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan. Jadi yang mendapat manfaat kalau praktek itu adalah pasien individu ya, tetapi pada penelitian individu yang menjadi subjek penelitian itu mungkin tidak akan mendapat manfaat langsung. Katakanlah ini suatu uji klinik dan subjeknya masuk dalam kelompok placebo, ya dia tidak akan mendapat manfaat apa-apa. Tapi manfaatnya yang mendapat nanti adalah pasien-pasien berikutnya yang akan datang yang mempunyai menderita penyakit yang sama. Ya, jadi ini dalam penelitian itu keikutsertaan seseorang itu ada unsur altruisme, jadi berbuat kebaikan untuk orang lain. Ya, terus dilihat dari sudut kewajibannya dalam praktek ya, kita jelas mempunyai kewajiban untuk pasien dalam penelitian. Ya sama saja kita mempunyai kewajiban terhadap pasien, yaitu menjaga kesejahteraan subjek ya. Tetapi di dalam penelitian ini kemungkinan ada terjadi konflik kepentingan antara melindungi kesejahteraan subjek dengan memperoleh data hasil penelitian yang valid dan reliable. Ya, kita kadang-kadang dengan bertentangan itu. Tapi kalau ada konflik, ya kepentingan pasien itu adalah yang utama. Jadi kita tidak bisa misalnya ada pasien dalam suatu uji klinik menderita efek samping yang berat, yang severe adverse event (SAE), terus untuk manajemennya kita harus tahu dia itu mendapat perlakuan atau tidak ya. Meskipun kalau menjaga kualitas penelitian kodenya tidak boleh dibuka, tapi karena ini membahayakan, apa yang harus kita lakukan itu tergantung dari dia mendapat perlakuan atau tidak, ya kode itu harus dibongkar ya. Jadi sekali lagi kepentingan pasien, kesejahteraan pasien itu lebih kalau ada konflik itu tingkatnya lebih tinggi daripada kepentingan penelitian. Ya, kita akan melihat beberapa kasus pelanggaran etika yang berat pada penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitian. Ada beberapa contoh, tapi karena waktu ya nanti kita akan melihat dua saja. Tapi ini yang penting. Kejahatan penelitian oleh rezim Nazi. Ya, kita tahu bahwa tujuan dari Nazi itu adalah agar ras Arya itu tetap unggul. Ya, berarti kalau mau tetap unggul, mereka mencari upaya agar ras yang lain itu tidak berkembang biak gitu ya. Sehingga mereka mencari cara untuk mensterilisasi populasi dalam jumlah yang besar. Beberapa cara ya ini yang sangat melanggar etika penelitian itu terbongkar ketika Jerman kalah perang dunia kedua akhir tahun 45. Misalnya adalah di dalam bahan makanan pokok yaitu gandum itu dicampur bahan yang mempunyai efek kontrasepsi. Ya, jadi ini seperti nasi dicampur dengan pil KB gitu ya. Ya heran itu tidak hamil gitu. Yang kedua ini lebih jahat lagi ketika periksa dalam ya itu tanpa sepengetahuan perempuannya ke dalam rahim itu dimasukkan larutan perak nitrat ya. Kita tahu ini menyebabkan reaksi peradangan, tubuhnya menjadi buntu, bisa hamil. Terus yang dikerjain tidak hanya perempuan, laki-laki juga ketika duduk di kursi
mengisi bulan-bulan administrasi misalnya tanpa sepengetahuannya sebelumnya di bawah itu ada mesin yang mengeluarkan sinar radiasi sinar X-dosis tinggi, dan ini kan kita tahu ini mengganggu spermatogenesis, jadi juga tidak bisa. Kejahatan nasi itu masih banyak, contohnya ada bukunya. Salah satu contoh yang mengerikan adalah hanya karena sekedar ingin tahu kalau orang itu tenggelam dia bisa bertahan hidup berapa lama. Ya mungkin ini penting kalau orang menerjunkan serdadunya tidak jatuh di daratan tapi di laut, berarti punya waktu berapa lama ya untuk menolong. Yaitu orang yang tidak bisa berenang, orang Yahudi pegang lempar ke kolam terus dilihat berapa menit ya. Baik. Nah, kejahatan ini semua terungkap ketika dengan perang, dan kemudian peneliti ini diadili secara terpisah dari penjahat perangnya karena dianggap kejahatannya lebih berat. Dokter yang seharusnya menjaga kesejahteraan pasien ini justru malah mencelakakan pasiennya. Jadi ada Nuremberg Trial, ada filmnya, mungkin ada yang pernah lihat. Iya, slide. Ada beberapa tonggak sejarah dalam perkembangan etika penelitian. Jadi tahun 46 pengadilan Nuremberg tadi, dan dari situ kemudian keluar ini, jadi susun suatu kode etik penelitian pada manusia ya, Nuremberg Code tahun 47. Kemudian 48 ada deklarasi hak asasi manusia. Tahun 64 ini yang menjadi dasar etika penelitian, deklarasi Helsinki. Terus tahun 79 ada German Report ya, yang kemudian merumuskan 3 asas penelitian yang sampai sekarang kita pakai. Dari Council for the International Organization on Legal Sciences, CIOM, ini juga ada guideline etika penelitian tahun 82, dan tentu saja tahun WHO juga mempunyai ethical guideline tahun 83. Ini poin-poin dari Nuremberg Code, ada 10 poin, seperti 10 commandment itu ya. Penelitian itu peserta dalam penelitian harus sukarela, harus ada informed consent, penelitian harus bermanfaat. Jadi kalau meneliti yang tidak ada manfaatnya itu tidak etis. Misalnya meneliti bagaimana mengembangkan suatu obat yang bisa dipakai untuk membunuh orang tapi susah dilacak, ya, itu tidak etis. Terus kemudian ini harus ada dasar penelitian pada binatang coba sebelumnya, harus dijaga subjek penelitian tidak dirugikan, dan penelitian tidak boleh dilakukan kalau bisa menyebabkan cacat atau kematian. Kemudian harus ada assessment, risk benefit assessment, dan manfaatnya harus disadari mudaratnya. Terus harus ada rencana untuk melindungi subjek penelitian agar tidak dirugikan. Penelitian hanya boleh dilakukan oleh ini highly qualified scientist, sehingga kebijakan komisi etik di FKPM misalnya untuk penelitian uji klinik itu peneliti atau paling tidak pembimbingnya harus mempunyai sertifikat DCP. Ya, kalau mahasiswa harus ada pembimbingnya. Terus kemudian subjek mempunyai kebebasan untuk mengundurkan diri setiap saat, tidak boleh dikenakan sanksi. Kemudian peneliti harus menghentikan, siap untuk menghentikan penelitiannya di tengah jalan kalau ada bukti bahwa ini merugikan. Ya, deklarasi Helsinki ini menjadi pegangan kita ya. Ini
pertama kali di General Assembly dari World Medical Association WMA ya, di Helsinki tahun 64. Ini sudah beberapa kali di amandemen, yang terakhir tahun kemarin di Brasil. Ketika mau melakukan amandemen itu sebetulnya semua ditawari untuk kalau ada usulan, termasuk Fakultas Kedokteran kita dulu ditawari kalau ada usulan amandemen, tapi sayang waktu itu tidak sempat mengadakan forum diskusi untuk itu. Mungkin kesempatan yang akan datang. Jadi poin yang penting adalah kepentingan subjek itu harus lebih diutamakan dari kepentingan ilmiah. Kemudian kewajiban dari dokter dalam penelitian kedokteran untuk menjaga kesehatan, keselamatan dan privasi serta kehormatan subjek penelitian. Slide. Nah ini meskipun sudah ada Nuremberg Code ya, tapi tahun 96 ini Henry Giger ini menulis di New England Journal of Medicine. Henry Giger ini seorang ahli anestesi, temannya dokter untuk di Harvard ya, jadi institusi yang beliau melihat ya bahwa ada 22 penelitian kedokteran dipublikasikan ya, yang sebetulnya berisiko untuk subjeknya ya, tetapi ini tidak ada konsen dari subjeknya, dan ini dipublikasi di beberapa jurnal yang prestigious ya, dan dilakukan oleh beberapa lembaga yang terkenal. Tapi ini tahun 66. Jadi ketika kita sibuk angkatan 66 itu berjuang untuk dokter baru, sudah memikir tentang etika penelitian. Slide. Ya. Terus ini studi kasus yang kedua ya, yang tadi Nancy ini adalah Tuskegee Syphilis tadi ya. Tuskegee ini suatu daerah di bagian selatan Amerika Serikat, banyak penduduk kulit hitamnya. Nah, penelitian ini tujuannya adalah untuk mempelajari perjalanan alamiah penyakit. Ya. Jadi kalau ingin tahu perjalanan alamiah penyakit, ya berarti biarkan saja ya, tidak boleh diobati, tidak boleh ditangani apa-apa. Ya. Jadi di sini yang dijadikan subjek penelitian itu 200 orang kulit hitam. Ya, kontrolnya kulit putih, orang kulit hitam yang menderita sifilis ya. Jadi ya jelas saja dalam beberapa waktu yang kulit hitam banyak yang menderita komplikasi dan meninggal ya, dibanding kontrol karena tidak diberi pelayanan. Kadang-kadang bahkan dibohongi, dilakukan rubah fungsi, itu dikatakan ini pengobatan gratis. Padahal sebetulnya untuk mengambil sampel cairan otak melihat perubahan akibat penyakit sifilis. Dan yang lebih jahat lagi, ketika penisilin ditemukan itu juga tidak diberitahukan, bahkan apalagi diberikan ya. Ya, ketika tahun 72 ini terbongkar, wah heboh ya. Ini Presiden Clinton sampai meminta maaf secara terbuka pada pasien yang masih hidup atau keluarganya, dan mereka pemerintah Amerika Serikat memberikan kompensasi jutaan dolar untuk mereka. Nah, kemudian pemerintah federal di Amerika membentuk satu komisi ya, yang tugasnya adalah agar hal seperti ini tidak terulang lagi. Ya, slide. Dan komisi itu kemudian merumuskan prinsip etika, 3 prinsip dasar etika yang terkenal dengan Bellman Report itu ya, dan sekarang masih kita pakai. Yang pertama adalah respect for persons atau otonomi. Asas yang kedua adalah beneficence non maleficence, bermanfaat, tidak merugikan. Dan yang ketiga
justice atau keadilan. Slide. Ya, kita lihat satu-satu ya. Respectful persons ini adalah ya, individu harus diperlakukan sebagai orang yang otonom, ya, bisa menentukan nasib sendiri, mengambil keputusan sendiri. Ya, kemudian orang-orang yang otonominya berkurang ini harus dilindungi, ya. Kita tahu bahwa kemampuan untuk mengambil keputusan itu untuk beberapa orang itu tidak optimal atau maksimal. Jadi misalnya orang dalam keadaan kesadaran menurun, ya pasti ini kemampuan untuk mengambil keputusan itu tidak seperti kalau orang yang sadar sebelumnya. Jadi aplikasi dari asas ini adalah kita memerlukan informed consent yang bersifat sukarela, ya, tidak dipaksa. Informed consent berarti subjek memberikan persetujuan setelah mendapat informasi yang lengkap tentang penelitian, ya, apa yang akan dilakukan, untung ruginya apa, hak-hak dan kewajibannya apa. Slide. Beneficence, non-maleficence ini sendiri jadi ada 4 gitu, ya. Definisinya tidak menyebabkan kerugian, jadi memaksimalkan manfaatnya, meminimalkan mudaratnya. Jadi aplikasi, jadi sebetulnya ini pengalaman dari Komisi Etik, ya, ini penelitian yang membuat proposal itu agak kurang belum banyak memperhatikan tentang benefit risk ratio ini, ya. Padahal ini penting, ya. Jadi harus ditunjukkan bahwa manfaatnya yang dijanjikan lebih besar dari mudaratnya. Suatu penelitian yang berbahaya masih bisa dilakukan kalau menjadikan manfaat yang lebih slide. Kemudian keadilan, ya, justice. Jadi siapa yang berhak mendapat nanggut, ya. Jadi penelitian sivilis tadi itu melanggar asas ini, ya, keadilan, ya, karena subjek penelitiannya adalah orang kulit hitam yang mereka dalam risiko yang lebih besar, ya. Jadi aplikasinya adalah pemilihan subjek yang adil. Slide. Nah, pelanggaran etika penelitian seperti itu rasa-rasanya sudah kadaluarsa, ya. Tidak mungkin terjadi dalam saat sekarang. Tapi penelitian kedokteran itu menjadi semakin kompleks dan pelanggaran etikanya juga mengalami perubahan. Ada 2 contoh yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah kasusnya Jesse Gelsinger, yang kedua Ellen Ross. Jesse Gelsinger ini laki-laki umur 18 tahun dengan kelainan genetik yang mengganggu metabolisme amonia. Umumnya usianya tidak panjang, ya, sehingga ketika Jesse ditawari untuk ikut dalam penelitian ini, dengan segera dia sanggup mengatakan bahwa kalau ada, dia tahu penelitian ini berbahaya, ya. Kalau ada apa-apa dengan saya tidak masalah, ya. Tapi paling tidak nanti bermanfaat untuk orang-orang seperti saya di masa yang akan datang. Jadi itu tadi, ya, altruisme itu. Jadi di sini ada intervensinya adalah terapi gena untuk melakukan reparasi gen itu. Kendaraannya adalah adenovirus. Tapi apa yang terjadi masalah yang serius dan Jesse ini 4 hari kemudian meninggal. Nah, setelah dilakukan penyelidikan, ternyata bahwa ini intervensi ini memang sangat berbahaya, ya. Jadi ada keraresus yang menjadi korban sebelumnya. Beberapa relawan juga mengalami toksisitas yang berat. Dan ini memang sangat berbahaya.
tapi tetap dilakukan karena peneliti utama dan kepala lembaga penelitiannya itu mempunyai konflik of interest, mempunyai saham 30% di perusahaan Genovo. Ya, karena ini penelitian kalau berhasil mereka bisa menjadi kaya raya. Genovo adalah sponsor dari penelitian ini. Oke, kasus berikutnya adalah Aaron Ross. Ini seorang relawan yang sehat, ikut dalam penelitian tentang asma di Universitas Johns Hopkins. Ya, intervensinya adalah inhalasi hexamethylene. Tapi apa yang terjadi 1 bulan kemudian terjadi kerusakan paru-paru yang hebat dan Aaron ini meninggal karena multiple organ failure. Right? Ya, ini pernyataan dari kepala lembaga penelitian di Universitas Hopkins ya, dalam literatur tidak ada hasil yang menunjukkan bahwa intervensi itu berbahaya, apalagi menyebabkan kematian. Jadi bernada membela diri. Tapi apa yang kemudian dilihat slide berikutnya, ternyata British Heart Journal tahun 54 itu ada laporan kasus ya, bahwa ini dalam suatu penelitian tentang hipertensi yang memakai hexamethylene itu ternyata terjadi sesak nafas dan ada perubahan dalam ronsen foto paru-paru ya, pada 3 kasus, 2 diantaranya meninggal. Jadi kemudian ada beberapa laporan yang lain sehingga ada istilah paru-paru hexamethylene di dalam judulnya. Ya, jadi atau kepala lembaga penelitian tadi memang tidak tahu, mungkin searchingnya kurang mendalam gitu ya. Oke, dalam penelitian ada konsep vulnerability, beberapa orang itu rentan untuk dirugikan ya. Jadi capable of being wounded. Jadi ini kelompok vulnerable itu adalah misalnya ya bayi, ibu hamil, penderita HIV/AIDS dan sebagainya. Itu biasanya kalau subjek penelitiannya itu termasuk kelompok vulnerable, itu proses reviewnya akan lebih berat ya. Jadi melalui review yang penuh, full board review nanti akan disampaikan Prof. Magdalena. Ya, slide. Dan vulnerable itu tidak hanya dari segi fisik tapi juga sosial dan budaya. Jadi misalnya kelompok penderita itu kelompok yang vulnerable karena bisa menyebabkan stigma. Slide. Ini artikel yang saya mengajukan untuk dibaca. Ya. Anda bisa dapat full teksnya dengan searching di Google Scholar ya, memakai judul ini nanti pasti dapat yang free dari Journal of Medical Association. Jadi penelitian itu etis, mempunyai nilai sosial dan ilmiah. Terus kemudian secara ilmiah valid ya. Ya, jadi ini ya maaf kalau komisi etik itu usil gitu ya, kadang-kadang mempersoalkan besar dan sebagainya. Itu karena itu metodologi penelitian itu yang penting dari etika penelitian ya. Jadi misalnya suatu penelitian yang sampelnya adalah sedikit itu tidak etis untuk dilakukan. Karena apa? Karena sudah meletakkan subjek penelitian dalam risiko, padahal hasilnya nanti tidak akan bisa kontribusi apa-apa ya, karena powernya kurang, tidak bisa menunjukkan perbedaan kualitas. Ya,
di beberapa diskusi memang ini menjadi satu ya, tapi kalau saya kira kalau di fakultas kita scientific committee itu adanya di prodi-prodi, ya, kalau kita di ethical committee. Ya, mestinya kalau berpikirnya sama tidak akan ada konflik apa. Terus seleksi subjek yang adil tadi itu asas justice, rasio risk benefit yang menguntungkan lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya, right? Harus dilakukan independent review oleh komisi etik. Terus kemudian harus ada informed consent, right? Dan menghormati subjek manusia sebagai subjek penelitian dalam bentuk misalnya mengizinkan untuk mengundurkan diri dari penelitian, menjaga privacy dan confidentiality, memberi info kalau ada hasil baru atau risiko yang baru yang belum disampaikan ketika informed consent, ya. Nah, terus hasilnya juga harus disampaikan dan menjaga kesejahteraan subjek penelitian. Right. Nah, perkembangan terakhir ini adalah ini GCP. GCP itu upaya internasional agar penelitian itu utamanya uji klinik ya, itu dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian dan sehingga bisa memberikan hasil yang valid dan reliable. Ya, ini sekarang penting ya. Kalau yang melakukan uji klinik dianjurkan untuk mempunyai sertifikat GCP. Fakultas kalau tidak salah tahun 2 kali melakukan pelatihan GCP, tahun 2 kali. Dan sertifikat ini hanya berlaku 2 tahun atau 3 tahun, ya 3 tahun. Dan kalau ikut kursus berapa hari? 5 hari. 5 hari itu harus full attendance ya, tidak boleh bolos. Jadi tidak boleh on and off gitu. Hasil itu kehadiran itu lebih penting daripada hasil tes dan proses. Sekarang kan memang zamannya good titik-titik practice ya. Jadi ada good clinical practice, ada good labor practice. Bahkan kalau kita memakai meneliti produk herbal misalnya, ya itu produk itu harus mempunyai sertifikat practice. Gitu. Apalagi yang good apa lagi ya? Sebenarnya banyak ya. Saya pernah ikut pertemuan membahas ini good publication practice, good statistical practice. Right. Nah, bagian terakhir dari presentasi saya akan menyinggung sedikit tentang ini tanggung jawab peneliti ya. Utamanya adalah menjaga perilaku yang tidak etis ya, menjaga menghindari misconduct. Ya. Nah, untuk ini peneliti itu harus mempunyai integritas ya. Karena asas dari penelitian itu dasarnya adalah trust, kepercayaan. Ya. Jadi tepat sekali definisi integritas dari Oprah Winfrey. Kita semua tahu siapa Oprah itu. Beliau mengatakan bahwa integritas itu adalah Anda tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, nah, meskipun tidak dilihat orang. Jadi itu ya seperti yang kita lakukan beragama Islam ya. Di bulan puasa kita tidak makan minum meskipun tidak ada orang yang melihat. Ini sama saja, meskipun tidak ada yang tahu ya, tidak melakukan kecurangan. Terus berikutnya termasuk integritas kita itu harus
melaporkan kalau ada yang melakukan kecurangan, jadi semacam tukang semprit ya, whistleblower ya. Tapi ini ya di budaya kita memang ya, kita ingat kasusnya Susno Duaji, justru yang nyemprit itu yang masuk penjara ya. Yang disemprit malah enak-enak saja. Dan kita harus membangun sistem di mana yang melaporkan kecurangan itu justru tidak dirugikan tadi. Slide. Ya, definisi ini menurut Office of Science and Technology Policy pemerintah federal Amerika Serikat. Definisi research misconduct itu adalah fabrikasi, falsifikasi atau plagiarisme. Ketika membuat proposal, melakukan penelitian atau melaporkan hasil penelitian dan juga ketika mereview hasil penelitian orang lain. Ya, research misconduct itu tidak termasuk kesalahan yang tidak sengaja atau juga tidak mengikuti perbedaan pendapat ya. Diskusi berbeda pendapat itu bukan perilaku yang tidak. Yang dimaksud publikasi itu tidak melakukan penelitian tapi datanya ada, berarti jadi-jadian bikinan gitu. Seperti pabrik memproduksi data. Kalau falsifikasi itu melakukan penelitian tapi mungkin karena hasilnya tidak seperti yang diharapkan, itu kalau imannya tidak kuat tergoda melakukan manipulasi ya, merubah bahan, alat atau data ya, sehingga hasilnya lebih seperti yang diharapkan. Jadi ini rawan untuk penelitian-penelitian pesan sponsor itu ya. Terus yang terakhir plagiarisme. Ya. Memakai ide orang lain, proses, hasil atau kata-kata tanpa menyebutkan bahwa itu pinjaman dari orang lain ya. Tidak menyebutkan punya siapa. Jadi seolah-olah punya kita sendiri. Ya, slide. Ini slide penutup ya, ini mungkin harus menjadi pegangan kita semua ya. Ya, kita itu lebih baik jatuh terhormat daripada sukses tapi curang gitu ya. Cuman sayangnya mungkin yang terpampang di gedung DPR itu sebaliknya. Ya, lebih baik berhasil meskipun curang daripada jatuh. Ini adalah buat dari Sophocles, pujangga terkenal Yunani kuno yang salah satu karyanya sudah diterjemahkan oleh W.S. Rindra, Oedipus Rex. Saya kira itu